apakah Ki Kebo Kanigoro beragama Islam ataukah Ki Kebo Kanigoro beragama Siwa Buddha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di hari kedua Ramadan 1440 Hijriah Pak Ade bisa sowan ke hadapan panjenengan semua. Ini Pak Ade upload campur dengan satu video yang seri sahabat Nabi. Kalau panjenengan tidak tertarik mirsani tidak apa-apa ya, Ramadan gitu. Pak Ade pengen kalau ada Ramadan ada video khusus gitu. Nah, di cerita ini sebenarnya Pak Ade yang nguliknya, mencarinya itu bukan tentang Ki Kebo Kanigoro, tetapi tentang Ki Ageng Banyubiru. Hampir semua versi itu mengatakan bahwa Ki Ageng Banyubiru adalah sama dengan Ki Kebo Kanigoro. Kita di versi itu Ki Kebo Kanigoro yang menurut makam yang ada di Weru, Sukoharjo, Jatingarang, Ki Ageng Banyubiru disebut juga dengan Ki Ageng Purwoto Sidik. Agamanya jelas Islam di situ. Ki Ageng Purwoto Sidik. Ki Ageng Purwoto Sidik setelah kematian dari ayah dan ibunya bersama-sama dengan adiknya Ki Kebo Kenongo dibawa ke Majapahit oleh mbahnya. Siapa mbahnya? Brawijaya V. Setelah Brawijaya V meninggal, oleh neneknya Permaisuri dibawa ke Ngampel, kemudian dibawa ke Bonang bersama Sunan Bonang. Setelah besar lalu kembali Kebo Kenongo menjadi Ki Ageng Bengging. Ki Kebo Kanigoro melanjutkan pengembaraan hingga sampai di Sukoharjo tersebut. Di Sukoharjo beliau mandi di Sendang, waktu itu namanya hutan Wonogung. Mandi di Sendang, tiba-tiba air Sendang berubah menjadi biru, maka beliau dinamakan Ki Ageng Banyubiru. Namanya adalah Ki Kebo Kanigoro Purwoto Sidik dan pindah-pindah nama. Di situ kemudian dimakamkan di situ. Versi yang kedua itu tetap sama bahwa Ki Kebo Kanigoro adalah Ki Ageng Banyubiru, tetapi beliau tidak masuk Islam, masih beragama Siwa Buddha yang ada di Selo Boyolali. Mukso, ada yang meninggal, yang dikatakan itu meninggal saat bertapa di lereng atau di puncak Merapi. Padahal kalau orang Siwa Buddha kan mestinya dikremasi, ya, dikremasi, tidak dikubur. Ada pendapat yang mengatakan mestinya bisa mukso, tapi itu bukan ahli sejarah. Dari Babak Sunan Tembayat yang bertahun 1443 Saka itu sama, bedanya itu tentang anak-anak beliau. Jadi secara umum istri dari Ki Kebo Kanigoro atau Ki Ageng Banyubiru bernama Gadung Melati. Ini ada sejarahnya di Kanigoro Blitar sana ya, tidak pada sebut. Kemudian putranya itu ada yang menyebut Sunan Gribik yang di Jatinom Klaten. Tetapi kalau menurut yang Babak Sunan Tembayat itu ada putranya yang bernama Ki Ageng Banyubiru II. Selain yang perempuan Sekarinonce itu. Jadi ada nama Ki Ageng Banyubiru II. Apakah ini yang dimaksud Ki Ageng Banyubiru II adalah putranya, bukan Ki Kebo Kanigoro? Wallahu a'lam. Terus yang paling berbeda adalah nama Ki Ageng Banyubiru yang ada di Banyubiru Semarang, Ambarawa ya. Di situ
memang ada daerah Banyu Biru ya, Kecamatan Banyu Biru di Kabupaten Semarang, dan di situ yang dianggap Ki Ageng Banyu Biru namanya Ki Ageng Gajah Soro. Dulu Banyu Biru di daerah situ itu tanah perdikan yang diberikan oleh kepada Surodipoyono. Ki Surodipoyono itu panglima perang pada masa Pati Umus, diberikan tanah perdikan di Banyu Biru. Nah, tanah perdikan itu kemudian Ki Gajah Soro terkenal dengan nama Ki Ageng Banyu Biru. Cerita mana yang benar? Kalau yang di Banyu Biru ini malah diceritakan lengkap ya, lengkap sampai Joko Tingkirnya pulang bersama Mas Monco Wilo Wuragil itu ada ya, Monco Wilo Wuragil di Ki Ageng Banyu Biru. Tetapi kata-kata tentang bajul, tentang buaya yang menyerbu, tentang kebun danu itu dianggap hanya personifikasi atau simbol. Jadi di sini versi ini mengatakan bahwa sebenarnya Bau Rekso, buaya itu, pimpinan buaya adalah perampok. Kemudian Kebun Danu itu pemimpin gerilyawan atau pemberontak yang ada di Prawoto yang membuat ontran-ontran pada Sultan Trenggono. Itu tentang Ki Ageng Banyu Biru. Kalau belum sempurna tolong disempurnakan. Pak Ade ingin mencari tentang Ki Ageng atau Ki Buyut Butuh, dan itu juga datanya agak kacau. Demikian, terima kasih sudah menonton Pak Ade di Sejarah dan Kisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.